Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, yang punya cerita tentang keajaiban sholawat yang teman-teman alamin, langsung aja teman-teman kirimin ke email aku meliza.arnelia@gmail.com, atau kalau bingung cara kirim emailnya gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya. Atau teman-teman juga bisa belinya di Shopee, nanti klik linknya di deskripsi box di bawah ya. Nama Shopee-nya meliza.shop. Insya Allah kedua buku ini bisa nambah semangat dalam sholawat. Kedua buku ini bedanya apa? Tentu beda isinya teman-teman. Jadi gak rugi kalau kalian beli keduanya. Kan banyak yang nanya sama aku, Mbak apa bedanya? Teman-teman, kalau kalian mau beli yang pertama, yang kedua, dua-duanya kalau bisa dibeli. Kalau uangnya belum cukup, salah satunya dulu. Yang mana dulu terserah. Yang ini boleh, yang ini juga boleh. Tapi yang jelas kalau kalian beli keduanya, insya Allah nggak rugi. Karena isinya ya beda, bukan sama ya. Beda di kisah-kisah keajaiban sholawatnya. Jenis-jenis sholawatnya juga lebih banyak. Ada jenis-jenis sholawatnya di sini. Ya. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Azet di Sidoarjo. Assalamualaikum Mbak Melisa. Waalaikumsalam. Hai, aku Azet di Sidoarjo Mbak. Halo Mbak Azet. Dulu pernah testimoni. Langsung cerita aja ya Mbak. Alhamdulillah Mbak. Urusan suamiku jual rumah di Madura udah selesai. Jual rumah dari tahun 2019, baru selesai tuntas awal 2024 ini dengan lika-liku proses jual rumah yang gak gampang. 2019 ke 2024, 5 tahun ya teman-teman ya. Bolak-balik Sidoarjo Madura dengan lika-liku seperti kelengkapan berkas, kekurangan berkas, belum drama pembelinya, belum drama notaris, dan peraturan berubah-ubah. Dengan dana ongkos yang pas-pasan, belum drama sertifikat yang ditahan, belum mental hati dan pikiran yang terkoyak-koyak, tapi akhirnya beres juga. Jadi uang sisa pembayaran jual rumah itu aku bayar hari ini untuk membayar hutang ke developer perumahan di sini Mbak, sebesar 20 juta. Kurang 20 juta lagi dan aku pasrahkan sisanya ini Mbak. Doain ya Mbak, semoga sisa hutang ini Allah bereskan. Rasulullah bantu, amin. Sholawat yang aku usaha rutinkan itu sholawat munjat 500 kali atau 1000 kali. Sholawat Jibrilnya diusahakan 1000 kali. Aku kenal sholawat itu Mbak itu sejak 2021 akhir. Wah asli sih bikin hati tenang semenjak bersholawat. Walau hutang belum selesai, tapi di hati tuh yakin pasti ada Allah dan Rasulullah yang ngebantu beresin. Oh iya Mbak, sekarang ini kan musim hujan kan ya Mbak. Aku itu paling takut kalau ada hujan angin, karena kepikiran atap rumahku, kepikiran di dapur itu. Pasti kalau hujan deres banget pasti sudah kayak banjir di dapurku. Maklum Mbak, bangun ala kadarnya di dapurku. Kan Mbak tahu kalau perumahan sekarang kan gak ada dapurnya, harus bikin sendiri. Nah dapurku itu pokoknya ada atap, ketutup, dan dapurku itu gak berkeramik, jadi cuma semen gitu aja. Itu kalau angin atapku itu bergemuruh kayak mau lepas gitu atapnya. Aku banyak sholawat Mbak, semoga atap dapurku kuat. Kalau bocor pun airnya nggak banyak kayak tahun kemarin. Alhamdulillah Mbak, tiap sholawat itu kayak bocornya itu dikit, rembesan tembok dikit, walau hujan deras. Kalau ada angin, anginnya itu kayak langsung pindah lokasi.
Dan betul sih daerah lain ternyata sampai terbang-terbang karena angin kencang. Bersyukur Allah masih jaga Mbak. Aku punya hajat bisa renovasi dapurku, halaman depan rumahku, kamar mandiku, semuanya deh biar lebih aman dan nyaman lagi. Tapi terpenting lagi utang riba rumahku juga bisa lunas, amin. Doain ya Mbak, sebenarnya banyak banget manfaat salawat itu. Jadi buat teman-teman semua ayo semangat sampai akhir hayat kita terus bersalawat. Buat Mbak Mirsa makasih ya, nanti aku ceritain lagi kalau udah beres sisa hutang ke developer perumahan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kisah dari Mbak AZ di Sidoarjo, jual rumah di Madura, beli rumah di Sidoarjo tapi beli perumahan. Ya, dan ini uangnya masih kurang ya, bayar hutang ke developer 20 juta. Ini aku nggak tahu nih, ini pembayaran DP atau memang uangnya kurang 20 juta. Mudah-mudahan cepat lunas ya Mbak ya. Tapi kalau teman-teman semuanya di sini yang udah pada kenal salawat, kalau bisa, kalau mau punya rumah, salawat aja yang banyak, tapi jangan kredit ya. Jangan deh pusing, itu riba teman-teman, jangan. Tapi kalau udah terlanjur gimana? Kalau udah terlanjur nggak usah pusing, doa, minta sama Allah dibantu. Jalan keluarnya gimana? Apakah dibantu untuk rumahnya nanti ada yang beli, ataukah nanti kita punya uang bisa tiba-tiba langsung ngelunasin ya, atau dimudahkan sama Allah tiap bulannya untuk bayar sampai lunas. Tapi syaratnya satu, jangan nambah utang baru. Kalau kita mau tobat nih, aku udah terlanjur riba Mbak, kemarin nggak tahu udah kredit mobil, kemarin nggak tahu kredit motor, kemarin nggak tahu aku udah kredit rumah, aku nggak tahu kalau riba Mbak. Ya udah, kalau memang mau tobat dari riba, kita udah tahu nih ternyata itu riba, stop nambah utang baru. Yang udah terlanjur bayar sampai lunas gitu loh. Jadi nanti jangan kepengen ini ngeriba, kepengen itu ngeriba, sekecil apapun jangan teman-teman. Karena riba itu menyesatkan, riba itu menyusahkan, riba itu menyakitkan, riba itu bikin kita babak belur, rezeki seret. Tuh, ngeri. Udah dapat dosa, rezeki seret lagi. Rugi kan? Jadi janji ya, kita stop riba ya. Janji gak riba ya, insya Allah bisa teman-teman. Mbak tapi gimana udah jatuh tempo, kalau aku gak ngeriba susah Mbak. Kan gak tahu ilmunya. Sholawat tuh solusi teman-teman. Kalau yang belum paham ya, atau baru lihat video aku sepotong-sepotong pasti mikirnya kerja dong, apa tuh kerja. Masih banyak loh orang-orang yang mikirnya tuh iya tapi harus kerja keras, iya tapi harus kerja keras, selalu begitu. Ya, harus kerja keras. Salah, harus kerja cerdas, bukan kerja keras. Kerja keras mah capek, babak belur. Kerja cerdas tuh gimana? Tetap bekerja seperti biasa, ditambahin ibadah. Itu namanya kerja cerdas. Daripada kerja keras banting tulang, pulang kantor, masih lagi kita misalnya ngojek, ditambah lagi udah ngojek kita masih lagi bikin pesanan apa gitu ya, ngerjain job-joban yang lain sampai kita kurang tidur jam 2 pagi, tidur jam 3 pagi, berangkat kerja lagi jam 7 atau jam 6. Itu namanya kerja keras, capek. Sholatnya sampai males-malesan, nggak duha, nggak tahajud karena baru tidur, sholatnya nggak bisa buru-buru, sholatnya dientar-entar. Mending mah kerja cerdas, kerja seperti biasa, kerjakan pekerjaan yang udah dikasih ke kita dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian tiap azan segera sholat. Habis sholat sempetin baca 100 sholawat, sholawat ala Muhammad. Bacanya pakai hati, sholawat ala Muhammad. Maksudnya pakai hati itu diresapin ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Apakah harus pakai hati? Enggak, sebenarnya gini teman-teman, kita baca sambil aktivitas, nonton TV, bawa kendaraan bisa. Tetap Allah berikan dari 1 salawat, Allah berikan 10 ampunan dosa, dan Allah hapus 10 dosa kita, dan Allah berikan kita 10 rahmat. Itu kalau kita bacanya nggak fokus sambil aktivitas, sambil ngobrol. Tapi kalau kita resapin pakai hati ya, itu dapetnya jauh lebih banyak, dan hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Mungkin bisa aja dari 1 Shallallahu ala Muhammad langsung dihapus 1000 dosa. Bisa aja teman-teman. Apa sih yang gak bisa bagi Allah ya. Jadi kalau bisa habis sholat disempetin bacanya tuh pakai hati, diresapin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walaupun cuma 7 kali habis sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walaupun cuma 3 kali, kalau bisa 7 kali lah, 3 kali mah dikit banget, 7 kali ya. 7 kali habis sholat teman-teman.
Nanti sambil aktivitas, sambil kerja, sambil apa ngapain, sallallahu alaihi gitu. Itu namanya kerja cerdas, kerja tetap ditambahin ibadah. Tuh klop jadinya langit dan bumi. Masih banyak tuh yang mikir gitu tuh, kerja keras begitu, malah aku diomongin suruh kerja keras. Sayang banget. Bahkan ya teman-teman ya, mbak aku sendiri nih yang bantuin aku di sini bilang gini, ya mbak, tapi harus kerja mbak, harus kerja keras, bukan cuma doa gitu kan. Lah mbak, kalau misalnya kita nggak punya kerjaan, kita di rumah, terus kita kerja apa? Doa dong. Mbak bisa sampai kerja di sini dari mana? Dari doa mbak kan tuh. Tapi ya tetap aja sih, masih aja ya orang-orang tuh berpikir harus kerja keras, harus kerja dan kerja. Ya ini masalahnya orang-orang yang lagi berjuang ini, ikhtiar langit kagak punya kerjaan. Pengen kerja gimana caranya? Baca sholawat, benerin sholat, nanti datang tuh kerjaan. Begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan lagi teman-teman mikirnya bukan cuma doa doang, bukan cuma sholawat doang, kita tuh harus kerja. Yang nyuruh kalian males-malesan tuh siapa? Emang ada aku ngomong kalian jangan pada kerja, malas-malasan aja, ntar rezeki mah datang dari langit. Makanya baca salawat yang banyak, tak tahu-tahu datang duit segepok ke atas sejadah. Kan aku ngomong gitu ya. Makanya teman-teman benar-benar udah sekarang mah bekerja, tetap bekerja sambil baca salawat, sambil benerin sholat. Tuh yang utama tuh memang dari salawatnya itu. Karena dari kita baca salawat, nanti kita jadi semangat ibadah, semangat sholat tepat waktu, semangat baca Quran dan lain. Dahsyat banget kalau udah salawatan. Ya, dan aku juga baru ngalamin kemarin ya teman-teman ya. Kan aku ceritanya mau beli ikan pepes. Nah itu kita punya feeling loh, feelingnya kuat banget loh. Kan biasanya si pepes ini, ikan pepes yang aku sukain, pepes ikan patin, itu tuh pagi aja udah habis, jam 7 tuh biasa udah habis, setengah 8. Nah itu aku lupa beli karena aku sibuk bikin video. Itu udah jam 10 siang. Aku mau beli, aduh udah siang, udah habis ini mah. Jangankan jam 10, jam 7 aja udah habis. Cuman aku punya feeling ini masih ada nih, gitu loh. Datang aja dulu, ini masih ada. Bener masih ada teman-teman. Si satu-atunya tuh ikan patin ini buat aku makan gitu ya. Aku senang banget soalnya ikan patin pepes itu ada satu tuh. Dan masya Allahnya lagi, pas nyampe ke tempat ikan patin, hujan tiba-tiba bergede banget hujannya teman-teman. Sampai ya kalau aku jalan pulang udah pasti langsung kena hujan yang langsung basah gitu. Bener-bener deras banget hujannya. Dan di situ aku ngebatin, ngomong dalam hati aku, ngebatin di hati sambil padahal aku ngobrol sama si ibu penjualnya. Ibu penjualnya juga sholawatan teman-teman. Dia pakai tasbih juga sholawatan. Aku tanya, Bu, ibu udah berapa lama? Udah lama banget, katanya udah puluhan tahun. Apa yang bu yang didapat? Ya pokoknya tenang hati, sama masalah apa-apa nggak takut, sama masalah apa yakin aja ada Allah, ada Rasulullah gitu. Sama kayak teman-teman, sama kayak kita ya. Lanjut tadi kan pas hujan besar aku ngebatin sambil ngobrol sama si ibu. Aku ngebatin, ya Allah tolong redain hujannya ya Allah, hamba mau pulang. Nanti kalau hamba udah nyampe rumah gede lagi nggak apa-apa ya Allah. Masya Allah itu seketika udah jadi yang tadinya kenceng reda, pulang aku teman-teman. Ya walaupun masih kehujanan tapi reda, jadi nggak ngeri-ngeri banget kan kalau hujan yang bener-bener gede gitu. Sampai rumah deres lagi, itu dahsyat banget teman-teman. The power of sholawat, masya Allah. Mbaknya tadi alhamdulillah ya udah beres masalah jual rumah berkas sholawat, dan akhirnya mbaknya sekarang ini walaupun rumahnya masih ala kadarnya, apalagi dapurnya kalau hujan pasti bocor ya teman-teman, takut nanti tiba-tiba rubuh segala macam dapurnya, tapi alhamdulillah Allah selalu ngelindungin. The power of sholawat. Insya Allah mbak terus bersolawat, jangan nambah utang baru mbak ya. Nanti mbaknya insya Allah bisa ngebangun dapur, ruang tamu, kamar mandi dan lain-lain. Gak ada yang gak mungkin, karena pernah ada testimoni yang berawal dari kepengen bikin dapur kalau nggak salah, tapi semuanya jadi kebikin dan semuanya jadinya bagus dan nyaman. Bahkan ada taman di tengah tuh. Udah pernah ingat gak sama testimoni yang itu? Aku lupa namanya mbak siapa ya, masya Allah banget deh. Teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak AZ di Sidoarjo lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya.
lunas rumahnya secepatnya, rapih lagi rumahnya nanti, cepet ya, rapi, dapurnya jadi bagus, dan semuanya nyaman, kamar mandinya juga bagus. Amin, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Dan semoga teman-teman yang nonton doa-doanya segera diijabah, dan semoga teman-teman yang nonton juga utang-utangnya pada lunas. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.